Oke teman-teman, Baron Pahit Channel, kali ini saya ingin melakukan pencegahan daripada kerontokan bunga daripada cabai ya teman-teman ya. Alhamdulillah cabai kita sudah mulai banyak bunga-bunganya ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman ya, biar channel ini bisa tetap berkembang. Dan jangan lupa jangan di skip karena nantinya ada penjelasan dari saya tentang masalah tanaman yang kerontokan bunga daripada tanaman cabai ya teman-teman. Oke, kita tonton videonya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Baron Pahit Channel. Kali ini saya berada di kebun cabai saya ya teman-teman. Nah, kali ini Baron Pahit Channel ingin berbagi pengalaman lagi kepada teman-teman semua, khususnya yaitu untuk petani-petani yang ingin mau berkarya ya teman-teman ya, yang ingin mau maju. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang mencegah kerontokan bunga daripada tanaman cabai ini ya teman-teman ya. Nah, alangkah baiknya sebelum kita bahas tentang kerontokan bunga ini, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini ya teman-teman, untuk biar channel ini bisa berkembang. Dan tetap dukung selalu Baron Pahit Channel ya teman-teman. Nah teman-teman, pertama-tama yaitu tentang masalah kerontokan bunga ini, yaitu ada 3 faktor ya teman-teman ya. Nah, ada 3 faktor tentang masalah dengan kerontokan bunga daripada tanaman cabai. Nah, yang pertama yaitu faktor cuaca ya teman-teman ya, yang disebabkan oleh hujan terus menerus. Nah, yang disebabkan hujan terus menerus dan akhirnya pH tanah itu bisa drop ya teman-teman ya, bisa menurun, dan itu bisa terjadi akhirnya nanti kerontokan daripada bunga-bunga cabai ya teman-teman ya, bunga-bunganya. Nah, yang kedua ya teman-teman ya, yang kedua yaitu kekurangan unsur daripada kalsium ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa memperbanyak memakai kalsium. Untuk teman-teman bisa lakukan penyemprotan atau dengan cara dikocor ya teman-teman ya. Tapi kalau bagi saya menggunakan dengan cara disemprot aja ya teman-teman ya. Nah, dan yang ketiga ya teman-teman ya, yang ketiga yaitu menggunakan insek yang mengandung minyak itu terlalu berlebih ya teman-teman ya. Jadi usahakan penggunaan insek itu jangan terlalu berlebih ya teman-teman ya, karena bisa mengakibatkan kerontokan daripada bunga-bunga cabai juga ya teman-teman. Karena sifat daripada insek yang mengandung minyak itu sifatnya panas ya teman-teman ya. Jadi bunga-bunga daripada tanaman cabainya itu akan menjadi panas dan mengalami kerontokan ya teman-teman ya. Nah, alhamdulillah mulai dari sekarang ya teman-teman ya, tanaman cabai saya alhamdulillah terjaga dan berbuah cukup lebat juga ya teman-teman ya. Tuh. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana keadaan tanaman cabai saya sudah mulai ya teman-teman ya. Jadi dengan keadaan seperti ini, cuaca tidak mendukung ya teman-teman. Jadi kita lakukan juga nantinya penaburan dilomet ya teman-teman ya. Jadi biar pH tanah itu bisa terjaga ya teman-teman. Nah, bisa terjaga daripada menurunnya daripada pH tanah yang bisa mengakibatkan juga daripada kerontokan bunganya.
Nah, jadi sekarang kita lakukan pengadukan untuk dilometnya ya teman-teman ya. Jadi apa-apa saja yang saya gunakan untuk mencegah kerontokan daripada bunga-bunga cabai ini ya teman-teman ya. Yuk kita lihat apa saja yang saya gunakan untuk mencegah daripada kerontokan daripada bunga-bunga cabai. Kita melakukan pencampuran daripada dilometnya ya teman-teman ya. Dilometnya kita taburkan asam humat ya teman-teman. Nah, asam humat yang saya pakai ini ialah Power Soil ya teman-teman ya. Jadi sangat bagus untuk di musim penghujan ya teman-teman kalau menggunakan Power Soil. Nah, asam humat yang saya gunakan itu Power Soil ya teman-teman ya. Nah, Power Soil ini sangat banyak kegunaannya ya teman-teman, yaitu salah satunya memperbaiki kondisi fisik, kimia, dan biologis tanah, terutama pada lahan-lahan pertanian intensif ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri dan bisa baca sendiri nantinya daripada penggunaan dan keunggulan daripada Power Soil ini ya teman-teman ya. Nah, jadi satu karung dilometnya ya teman-teman ya, 1 kilo Power Soilnya ya teman-teman ya. 1 kilo Power Soilnya yaitu 50 kilo dilometnya ya teman-teman ya. Nah, jadi kita aduk aja ya teman-teman, kita aduk rata daripada dilomet ini. Nantinya setelah itu nantinya kita taburkan nanti ke lahan untuk tanaman cabenya ya teman-teman ya. Kita aduk aja sampai merata ya teman-teman ya. Tuh, kita aduk sampai merata dari dilometnya, dan nanti setelah itu kita taburkan ya teman-teman ya. Nah, untuk penyemprotannya nantinya saya menggunakan Ambition ya teman-teman ya. Saya menggunakan Ambition untuk penyemprotannya. Nah, yang kedua ada Atonik ya teman-teman ya. Ada Atonik untuk penyemprotan biar buah-buah itu nantinya bisa besar juga ya teman-teman ya. Nah, dan ada juga Astonis ya teman-teman untuk mencegah kerontokan bunganya juga. Dan tidak kalah lagi ya teman-teman, saya menggunakan MKP ya teman-teman, yaitu memperkuat unsur K dan unsur P nya ya teman-teman ya untuk penyemprotannya. Nah, jadi saya menggunakan Dilomet dan Power Soil untuk penaburan bawahnya ya teman-teman ya, untuk menjaga pH tanah biar tetap terjaga. Dan penyemprotannya saya menggunakan MKP, Astonis, Atonik, dan Ambition ya teman-teman, untuk mencegah kerontokan bunganya ya teman-teman ya. Jadi kita lakukan untuk penaburannya ya teman-teman. Untuk kali ini kita melakukan penaburannya di area seputaran daripada batang-batang pada cabenya ya teman-teman ya. Ini cabenya ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk penaburan daripada Dilomet ini ya teman-teman ya, untuk mencegah kerontokan daripada bunga-bunga cabenya. Kita lanjut untuk penaburan Dilometnya ke lahan. Nah teman-teman, kali ini kita melakukan penaburannya ya teman-teman ya. Penaburannya cukup kayak gitu aja teman-teman. Kita di seputaran batang aja kita taburkan Dilometnya. Untuk kali ini ya teman-teman ya, kita taburkan aja di seputaran pangkal batang daripada tanaman cabenya ya teman-teman ya. Ini agar supaya tanaman itu tetap sehat ya teman-teman ya. Jadi pH tanahnya itu nantinya tidak akan
mudah drop ya teman-teman, karena walaupun musim penghujan kayak gini ya teman-teman ya di sini. Nah, jadi taburkan aja seperti itu ya teman-teman ya. Masalah buah kita alhamdulillah ya teman-teman ya. Jadi kita jaga terus bunganya agar tidak rontok ya teman-teman ya. Masalah bunga nih, masalah buah dalam-dalam pun banyak ya teman-teman ya. Jadi kita lakukan kayak gini ya teman-teman ya, supaya agar tidak pH tanah tidak akan mudah drop ya teman-teman, walaupun terus hujan terus menerus ya teman-teman. Tapi ya teman-temannya, kalau menggunakan power soil walaupun itu diguyur hujan ya teman-teman, masih tetap ada terikat di dalam tanah ya teman-teman ya, kalau menggunakan power soil itu ya teman-teman. Nah, jadi sangat bagus untuk mencegah kerontokan bunganya, untuk melakukan biar bunga tidak mudah rontok ya teman-teman ya. Jadi sangat-sangat bermanfaat ya teman-teman kalaunya penaburan Dilometnya itu dilakukan di area batang ya teman-teman ya. Lebih bagus lagi nantinya Dilometnya itu tabur satu bedengan teman-teman. Jadi saya menggunakan cukup untuk penaburan ini hanya menggunakan di area seputaran batang aja teman-teman. Jadi itu sama aja dengan seputaran bedengan. Jadi ada 3 faktor tadi ya teman-teman ya, daripada kerontokan bunga untuk tanaman cabai, yaitu dikarenakan oleh cuaca dan kekurangan kalsium, dan juga penggunaan insek yang terlalu berlebih ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lakukan di kebun teman-teman dengan cara ini ya teman-teman ya, untuk mengurangi kerontokan daripada bunga ya teman-teman. Jadi tadi untuk penyemprotannya saya menggunakan MKP, Astonis, Ambition, yaitu atonik ya teman-teman ya, dan juga nantinya kita seling lagi dengan kalsium ya teman-teman. Kalau salah dengan kalsium itu bebas ya teman-teman ya. Jadi kita melakukan untuk pencegahan kerontokan bunganya dengan cara begini ya teman-teman ya, terutama dengan cara penaburan Dilometnya dulu di area batang kayak gini ya teman-teman ya. Di area batang kayak gitu kita lakukan penaburan Dilometnya ya teman-teman. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya bagikan pengalaman saya kepada teman-teman dengan cara mencegah kerontokan bunga. Tetap dukung terus Baron Pahit Channel biar bisa berkembang channel ini untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.